Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Riana Endasari, dalam pelajaran Administrasi Farmasi untuk kelas 12 Farmasi. Adapun materi kali ini adalah tentang manajemen gudang farmasi bagian pertama. Akan dicapai pada pelajaran kali ini adalah menerapkan pengelolaan perbekalan farmasi di gudang farmasi kabupaten atau kota madya, melakukan pengelolaan perbekalan farmasi di gudang kabupaten atau kota madya. Tujuan pembelajarannya, setelah diskusi dan penggalian informasi, siswa diharapkan mampu menjelaskan perbekalan farmasi di gudang farmasi kabupaten atau kota madya, mampu menerapkan pengelolaan perbekalan farmasi di gudang farmasi kabupaten atau kota madya. Setelah kerja praktek dan penugasan pribadi, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi pengelolaan perbekalan farmasi di gudang farmasi kabupaten atau kota madya. Yang terakhir, melakukan pengelolaan perbekalan farmasi di gudang farmasi kabupaten atau kota madya. Konsep pada materi kali ini tentang manajemen gudang farmasi. Yang pertama, pengertian pengelolaan perbekalan farmasi. Yang kedua, penjelasan mengenai gudang farmasi meliputi definisi gudang, kedudukan gudang farmasi, susunan organisasi gudang farmasi, tugas gudang farmasi, fungsi dan ruang lingkupnya. Yang ketiga, pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di gudang farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, LP/LPO, pencatatan dan pelaporan penggunaan, penghapusan obat, dan laporan mutasi obat. Pengertian pengelolaan perbekalan farmasi. Pengelolaan perbekalan farmasi atau sistem manajemen perbekalan farmasi merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari perencanaan hingga evaluasi yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Kegiatannya mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan, penghapusan, monitoring atau pemantauan, dan evaluasi. Tugas pokok dari pengelolaan perbekalan farmasi antara lain, yang pertama, mengelola perbekalan farmasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menerapkan farmakoekonomi dalam pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi tenaga farmasi. Yang keempat, mewujudkan sistem informasi manajemen berdaya guna dan tepat guna. Yang kelima, melaksanakan pengendalian mutu pelayanan. Gudang farmasi kabupaten atau kota madya. Definisi gudang farmasi yaitu tempat penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan barang persediaan berupa obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya yang tujuannya akan digunakan untuk pelaksanaan program kesehatan di kabupaten atau kota madya yang bersangkutan. Kedudukan gudang farmasi adalah sebagai unit pelaksana dalam lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Departemen Kesehatan Kabupaten atau Kota madya. Susunan organisasi gudang farmasi dibagi dalam dua tipe, yaitu gudang farmasi tipe A dan tipe B, yang pembagiannya berdasarkan kepada beban kerja, jumlah tenaga kefarmasian yang ada, institusi kesehatan, jumlah penduduk yang dilayani, jumlah proyek yang dilaksanakan, intensitas tata hubungan antara Departemen Kesehatan dan pemerintah daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan wilayah. Tugas gudang farmasi di kabupaten atau kota madya yaitu melaksanakan pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian perbekalan farmasi dan alat kesehatan yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan, pencegahan, pemberantasan penyakit, serta pembinaan kesehatan masyarakat. Fungsi gudang farmasi di kabupaten atau kota madya, yang pertama melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian obat, alkes, dan perbekalan farmasi. Yang kedua, melakukan penyiapan, penyusunan rencana, pencatatan, pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan, dan perbekalan farmasi. Yang ketiga, melakukan pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum,
baik dalam persediaan dan yang didistribusikan. Yang keempat, melakukan urusan tata usaha keuangan, kepegawaian, dan urusan dalam. Ruang lingkup pengelolaan obat di kabupaten atau kota madya. Yang pertama, perencanaan pengadaan meliputi kegiatan penentuan jenis, perhitungan, dan penetapan jumlah setiap obat yang akan disediakan dengan metode perhitungan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengadaan meliputi perencanaan pengadaan, pelaksanaan pembelian, pemantauan status pesanan, pemeriksaan, penerimaan, dan pemeliharaan mutu obat. Yang ketiga, distribusi meliputi pengendalian persediaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pengiriman obat. Yang keempat, penggunaan meliputi peresepan, dispensing, dan penerimaan pasien. Pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di gudang farmasi. Tahapan kegiatan pengelolaan obat atau perbekalan farmasi di gudang farmasi kabupaten atau kota madya meliputi yang pertama perencanaan kebutuhan. Tujuannya yaitu untuk menetapkan jenis dan jumlah obat sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar termasuk program kesehatan yang telah ditetapkan. Proses perencanaan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan diawali dari data yang disampaikan puskesmas melalui LPLPO ke instalasi farmasi di kabupaten atau kota yang selanjutnya dikompilasi menjadi rencana kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan di kabupaten atau kota yang dilengkapi dengan teknik-teknik perhitungannya. Selanjutnya, dalam perencanaan kebutuhan stok penyangga atau buffer stok pusat maupun provinsi dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan di kabupaten atau kota dan tetap mengacu kepada DON atau Daftar Obat Esensial Nasional. Kegiatan dalam perencanaan kebutuhan obat adalah yang pertama, tahap pemilihan obat. Fungsi seleksi atau pemilihan obat adalah untuk menentukan apakah obat benar-benar diperlukan sesuai dengan jumlah penduduk dan pola penyakit di daerah. Untuk mendapatkan pengadaan obat yang baik, sebaiknya diawali dengan dasar-dasar seleksi kebutuhan obat yang meliputi obat dipilih berdasarkan seleksi ilmiah, medik, dan statistik yang memberikan efek terapi jauh lebih baik dibandingkan resiko efek samping yang akan ditimbulkan. Yang kedua, jenis obat yang dipilih seminimal mungkin dengan cara menghindari duplikasi dan kesamaan jenis. Yang ketiga, jika ada obat baru harus ada bukti yang spesifik untuk efek terapi yang lebih baik. Yang keempat, menghindari penggunaan obat kombinasi, kecuali jika obat kombinasi mempunyai efek yang lebih baik dibandingkan dengan obat tunggal. Yang kelima, apabila jenis obat banyak, kita memilih berdasarkan obat pilihan atau drug of choice dari penyakit yang prevalensinya tinggi. Tahapan yang kedua adalah tahapan kompilasi pemakaian obat. Kompilasi pemakaian obat berfungsi untuk mengetahui pemakaian bulanan masing-masing jenis obat di unit pelayanan kesehatan atau puskesmas selama setahun dan sebagai data pembanding bagi stok optimum. Informasi yang didapat dalam kompilasi pemakaian obat adalah yang pertama, jumlah pemakaian tiap jenis obat pada masing-masing unit pelayanan kesehatan atau puskesmas. Yang kedua, persentase pemakaian tiap jenis obat terhadap total pemakaian setahun seluruh unit pelayanan kesehatan atau puskesmas. Yang ketiga, pemakaian rata-rata setiap jenis obat untuk tingkat kabupaten atau kota madya. Tahapan yang ketiga adalah tahap perhitungan kebutuhan obat. Menentukan kebutuhan obat merupakan tantangan yang berat yang harus dihadapi oleh tenaga farmasi yang bekerja di instalasi farmasi kabupaten atau kota maupun unit pelayanan kesehatan dasar atau PKD. Masalah kekosongan obat atau kelebihan obat dapat terjadi apabila informasi yang didapat semata-mata hanya berdasarkan informasi teoritis kebutuhan pengobatan. Dengan koordinasi dan proses perencanaan untuk pengadaan obat secara terpadu serta melalui tahapan seperti di atas, diharapkan
Obat yang didapat tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu serta tersedia pada saat dibutuhkan. Adapun pendekatan perencanaan kebutuhan dapat dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama, metode konsumsi. Di sini didasarkan pada analisis data konsumsi obat tahun sebelumnya. Untuk menghitung jumlah obat yang dibutuhkan berdasarkan metode konsumsi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu pengumpulan dan pengolahan data, analisis data informasi dan evaluasi, perhitungan perkiraan kebutuhan obat, penyesuaian jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana. Metode yang kedua adalah metode morbiditas. Metode morbiditas adalah perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit, perkiraan kenaikan kunjungan, dan mengetahui waktu tunggu atau lead time. Nah, langkah-langkah dalam metode ini adalah menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani, menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan frekuensi penyakit, kemudian menyediakan standar atau pedoman pengobatan yang digunakan, menghitung perkiraan kebutuhan obat, dan menyesuaikan jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Tahapannya keempat adalah perencanaan pengadaan obat. Untuk mencukupi kebutuhan obat yang akan disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan, gudang farmasi harus memiliki stok obat. Pengadaan stok obat tidak dapat dilakukan sembarangan, perlu adanya perencanaan pengadaan. Kegiatan perencanaan pengadaan obat ini bertujuan untuk menentukan jenis dan jumlah obat yang sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar, termasuk program kesehatan yang telah ditetapkan. Nah, tahapan perencanaan pengadaan obat meliputi tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Tahapan perencanaan pengadaan obat. Ya, di sini tahapan persiapannya pembentukan tim terpadu yang terdiri dari Kepala Departemen Kesehatan Kabupaten atau Kota Madya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota Madya, Kepala Gudang Farmasi, Kepala Si Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota Madya, Kepala Si P3 Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota Madya, Kepala Puskesmas RSUD Bapeda Kabupaten atau Kota Madya, Pemda Kabupaten atau Kota Madya bagian Kesra dan Perencanaan Program, BPJS Kesehatan Kabupaten Kota Madya, Kantor Transmigrasi. Kemudian penyiapan dan pengumpulan data. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan antara lain penggabungan data pemakaian obat dari seluruh unit pelayanan kesehatan atau puskesmas dalam LP-LPO, kemudian penyusunan data tentang 10 penyakit terbesar. Yang ketiga, persiapan data pencacahan obat pada akhir tahun anggaran untuk tingkat GFK dan puskesmas. Yang keempat, persiapan data obat-obatan yang akan diterima pada tahun berjalan. Yang kelima, persiapan daftar harga setiap obat dengan menggunakan harga patokan obat inpers tahun lalu. Tahapan pelaksanaannya meliputi perhitungan kebutuhan obat. Ya, di sini perhitungan rata-rata jumlah obat yang akan dipesan berdasarkan data konsumsi tahun lalu dengan memperhatikan kenaikan jumlah kunjungan, lead time, dan buffer stok serta jumlah kebutuhan obat selama 1 tahun. Kemudian melakukan analisis ABC dan VAN untuk menyesuaikan rancangan belanja obat dengan anggaran obat total yang tersedia di daerah tingkat 2. Yang dimaksud dengan analisis ABC adalah pengklasifikasian obat berdasarkan jumlah penyerapan dana. Jadi dari kelas A, kelas terapi A atau always, di sini 10-20% macam persediaan yang memiliki 70% sampai 80% dari total biaya persediaan. Kelas terapi B atau better, 20% sampai 40% obat kelas ini memiliki alokasi dana 10% sampai 15%. Kelas terapi C atau kontrol, alokasi dananya hanya 5%, tapi jumlah obatnya 60% dari total persediaan yang ada. VAN merupakan analisis yang digunakan untuk menetapkan prioritas pembelian obat serta menentukan tingkat stok yang aman dan harga penjualan obat. VAN sendiri kepanjangan dari vital, esensial, dan non-esensial. V atau vital, di sini obat yang harus ada yang diperlukan untuk menyelamatkan kehidupan. Pada kelompok obat ini tidak boleh terjadi kekosongan.
E. Esensial, yaitu obat yang efektif untuk mengurangi kesakitan, tetapi sangat signifikan untuk bermacam-macam penyakit dan tidak vital secara absolut, hanya untuk penyediaan sistem dasar. Nah, kekosongan obat kelompok ini bisa ditoleransi kurang dari 48 jam. N atau non-esensial, yaitu obat yang digunakan untuk penyakit yang dapat sembuh sendiri dan obat yang diragukan manfaatnya dibandingkan obat sejenis. Kekosongan obat kelompok ini dapat ditoleransi lebih dari 48 jam. Terima kasih. Demikian materi manajemen gudang farmasi bagian pertama. Jika ada pertanyaan bisa kalian ajukan lewat WhatsApp atau Google Classroom. Assalamualaikum.